Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berkumpul di rumah saya yang sederhana ini, dan tujuan kita adalah melihat Mbak Yu ya. Mbak Yu. Melihat Mbak Yu. Tak lupa pula kita seiringkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Yang saya lihat dia adalah terbaring. Terbaring dia matanya melek tapi ada merah. Seperti jeruk purut tapi bukan jeruk manis tapi nggak keluar. Itu yang saya lihat. Nah, itu saya nggak nampak banyak-banyak, cuman dia berbaring, dia bukan mati. Dia tapi menghadap ke inilah, menghadap, dia miring. Itu gimana orang miring ya gitulah. Nah, itu yang saya lihat. Jadi tambahannya itu, kalaupun di dunia dia dimahirkan orang, itu urusan dia, saya nggak ngerti. Tapi kalaupun dia katanya siluman ular suaminya, di dalam Islam dia tidak akan diakui Allah. Nah, kalau di dalam pengetahuan saya, karena dia katanya Islam, biarpun dia pandai meramal, nah, itu ramalan itu mungkin bisa saja dia pandai, kan banyak kepandaian orang. Tapi kalau dia cerita lakinya siluman, anaknya ada 3, itu perbuatan kalau bagian saya. Nah, Allah pun tidak akan mengizinkan dia. Tapi Allah di mana menaruhkan dia saya nggak tahu. Itu Allah yang tahu. Dan saya bukan soal pandai, tidak. Tapi karena saya jalanan pengetahuan saya orang tarikat, saya nggak bisa mengikuti jejak yang kayak gini. Bukan saya sombong ya, enggak. Dia tidak akan diterima Allah karena dia punya suami masa siluman ular. Sewaktu dia mau mati, apakah dia enggak berbicara dengan tetangganya, saya mau bertobat, ini suami saya ular. Kenapa dia enggak ngomong? Kalau ngomong kan tentu tetangga dia kan tahu. Dia seorang Islam, jadi saya enggak mencaci dia, bukan tidak. Tidak sama sekali tidak nyaci dia, tapi kalau bagi kita Islam itu enggak bisa. Kalau kita udah dekat mau meninggal, sedangkan pegangan kita ada pun kita harus nyerahkan dulu. Yang setahu saya ya. Tapi kalau yang kayak gitu dia na'udzubillah min dzalik, saya nggak ikut campur. Ya. Saya izin Nek tanya lagi. Tadi Nenek sempat bilang ada sesuatu benda di dalam. Itu apapun saya nggak tahu. Nenek nggak bisa jelaskan apa itu gitu. Apalah gunanya mau. Yang saya gitu, yang saya lihat itulah dia. Entah dosa dia, entah apa dia nggak tahu. Berapa kali saya baca di dalam Yasin ya. Inna ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Jika kau jahat, apabila kau menakali orang atau kau mendusta, akan saya belungku lehermu, akan saya butakan matamu. Nah, jangan coba-coba mengada-ngada kalau yang tidak benar. Kita boleh cari duit tapi jangan tipuan. Nah, boleh kita nengok orang. Ini menit, ini jam pun apa yang kehilangan kau bilang sama nenek? Ya. Apa yang kehilangan? Jadi Nek kembali ke Mbak Yu. Andai kata kita ya sebagai penggemar ya, iya, pengikut daripada Mbak Yu sendiri, seorang paranormal yang banyak telah membuktikan ramalan-ramalannya. Iya. Beliau setelah meninggal dunia, Nek, kita sebagai saudara, sahabat itu apa Nek yang harus kita lakukan? Oh, kalau saya nggak mau membaca karena dia orangnya lakinya kan ular. Kapan dia mandi junubnya? Saya nggak akan baca doa untuk dia. Sementara kita agama Islam, setiap kita campur dengan suami kita, dengan suami istri, sebelum kita mandi junub, turun dari tempat tidur, wajib kita mandi junub dulu baru kita turun ke tanah. Itu hukum, ya. Jadi sementara dia lakinya ular, kapan dia mandi junubnya? Apa yang mau adik hadiahkan sama dia? Sedangkan kita Islam, tentu adik hadiahkan paling enggak Yasin, Fatihah, Kulhu. Kulhu itu kan untuk lampu dia, Fatihah untuk makan dia. La ilaha illa anta maksudi waridoka mengadubi. 3 kali melangkah. Datang si Zulkarnain bertanya kepada dia, apa? Mayuka, siapakah Tuhanmu? Oh, jawab. Mayuka, siapakah imammu? Dan mayuka, siapa rasulmu? Dan di mana kiblatmu? Di mana 2 ibu bapakmu? Jawab. Itu pertanyaan pertama, sayang. Pertanyaan kedua pertanyaannya,
Aku pernah di dunia ditubuhin ular yang paling besar. Itulah peganganku supaya aku meramal tanar. Nah, aku di dunia tanganku ini menerima duit dari itu, lakiku ular tadi banyak rezekiku. Dan mulutku yang makan, saksinya di atas, hidungku mencium makanan itu, mataku melihat, kupingku mendengar, gigiku yang makan. Sedangkan aku di atas nggak nampak kalau memang benar, nggak benar. Saya yang menyaksikan, saya di atas, saya saksi, kata si rambut. Jawab, apa lagi mau kau katakan? Tanganku yang megang segala-galanya, kakiku main, yang main sama ular ini keluar duit. Na'udzubillah menjalik. Saya tidak ikut campur. Pertanyaan kedua itu, pertanyaan pertama Mayuka, siapakah Tuhanmu? Jawab, di mana kiblatmu dan di mana Rasulmu? Siapa saudaramu? Itu tanyaan pertama. Kedua yang tadi, sedangkan saya di atas nggak nampak, itu karena nggak benar. Kalau benar dia pun menjawab, saya yang duluan lihat dia kerjanya gitu. Kemudian dia habis semua rabe dengan ular itu. Nah, dia beranak dengan tidak, kan kita nggak nampak. Itu dia yang punya cakap. Jadi saya, Nek, minta ampun lah, minta maaf kalaupun saya banyak salah sama anak. Tapi anak mulai dari sini masuk ke rumah yang gubuk ini, cobalah berguru nak ya. Nah, karena anak ingin berguru, jangan sama saya, bergurulah di Langkat atau di mana. Dalamilah agama Islam ini, sayang kita, sayang. Jadi Nek, ini pembelajaran buat teman-teman yang ada di rumah Nek. Ya. Andai kata ya, kalau peristiwa Mbak Yu kan memang suaminya itu Nek, itu memang sudah dikenal beliau dari kecil Nek. Kata beliau ya, sebelum meninggal. Iya. Kalau kita ya Nek, sebagai manusia yang lagi nonton bahkan Nek, Iya. memang dari kecil sudah mengenal makhluk astral, kemudian pada saat dewasa dijadikan sebagai pendamping. Itu bagaimana menyikapinya Nek? Sebelum meninggal gitu Nek? Hukumnya? Menyikapinya, antisipasinya gitu. Eceknya artinya macam mana? Aku kurang paham. Kalau dari kecil kayak Mbak Yu kan, dia mengenal sosok ular itu dari kecil Nek. Iyalah. Ya kan? Kemudian pada saat dewasa dia menikahi itu. Menikah dengan siapa? Menikah siluman ular itu Nek. Iya, tuan kadinya siapa? Ya, tidak akan mau tuan kadi menikahkan dengan barang yang haram nak. Itu kata dianya itu. Ya maksudnya kalau di rumah teman-teman yang nengok video kita ini Nek, ada yang kejadian seperti Mbak Yu yang menikahi sosok ular atau jin atau apa, itu kayak mana Nek yang harus kita lakukan gitu Nek? Saya nggak ada melakukan karena itu perempuan apa kelakuan yang tidak benar. Walaupun sama makhluk gaib. Iyalah, kita kan agama Islam. Sekali 40 tahun harus mandi jeruk purut biasa. Kalau nggak tahan nanti api neraka itu dari ke ubun-ubun. Itu bukan apa, besinya pun kuningan. Jangan buka kitab kalau dengan saya, jangan. Kalau dia betul kata dialah itu betul. Kita ngapain kita lawani orang? Tapi udah aku bilang tadi berapa kali, kenali dulu dirimu baru kau kenal Allah. Allah itu di mana? Bukalah auramu biar kau tahu di mana. Kita sayang, kita Islam. Kita mengaku Islam, tapi sedangkan yang kawan kau pun tiap hari yang dekat selalu dia mendekatin, tapi kita ini nggak tahu siapa dia kan gitu. Kalau kau memang mengetahui, apakah alangkah enaknya. Selalu kadang-kadang kalau berjalan sekali-sekali mau berinding atau perasaan nggak enak, ada seperti ada mau datang sama kita tapi nggak nampak. Itulah kawanmu, itulah, tapi anak nggak tahu. Jadi kalau untuk Mbak Yu tadi Nek, kita doain boleh-boleh aja Nek. Untuk apa? Sedangkan dia waktu hidupnya pun yang ular itu. Untuk apa? Berdoalah kau untuk dirimu. Berdoa. Kalau mau pergi kemana-mana, ambil air wuduk dulu. Pakailah hari yang 7. Itu Roki ada itu minta sama dia hari yang 7. Hari Senin begini caranya, hari Selasa gini, hari Rabu begini, hari Kamis begini, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya nggak ada bilangnya. Cumannya saya lihat dia itu masih hidup, tapi dia miring dan ada jeruk ini merah di dalam tubuh. Dia biasa gitu, pakai baju hitam dia, blus tapi dia pakai kain. Berarti kalau dari pandangan nenek
sosok Mbak Ayu itu memang bener-beneran sakti. Dia memang dia. Kenapa enggak kita bilang kenapa seumur hidup kok berkawan sama bersuami dengan ular? Berapa itu? Adik masih kontak lagi sama dia berkawan. Aduh mak, ya Allah ya Tuhan. Katanya Islam. Dia kan sama ular itu. Sampai mempunyai anak 3. Nah, karena dia tenar nengok-nengok semua dunia udah mengakuin dia. Tapi kalau saya kan nggak ngakuin dia. Cocoknya dia bawa dulu ke Wonosobo sana. Ke kuburan Sunan Bonang, Kalijata. 300 meter ke atas. Kalau dibawa ke situ baru cocok. Saya nggak mau kalau kajian-kajian kayak gitu, syirik tuh hukumnya. Berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Udah dibilang dia sini itu inna ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Bila kau yang tidak benar, saya belenggu lehermu akan saya butakan matamu. Tak cari dalam Quran itu ada itu. Janganlah. Lurus sajalah jalan. Biarpun kita nggak taat kali dengan Al-Quran, jangan yang enggak lah. Itu kan namanya, adik bilang itu. Nah, jadi kenapa? Karena dia tenar nengok-nengok akan itu yang jadi dibikin persoalan dengan tentang Mbak Ayu Nek, yang asik meramal dan banyak benarnya, itu menurut Nenek kayak mana? Itu kepandaian dia loh. Lidah dia itu pintar. Sebelumnya dia tuh la ilaha illallah ya Tuhanku, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Lidah dia pintar. Belajar dia dulu mengenalkan ini gini. Nanti kalau saya buka kartu saya kau terkejut. Yang nampak mataku ini belum mati dia. Dia terbaring. Merah gini. Bajunya hitam kayak aku ini selobong, pakai celak kain dia. Itu yang aku nampak. Aku nggak nampak dia di alam gaib. Di alam gaib karena dunia ini punya Allah semuanya. Ciptaan Allah lo kita ini. Aku nggak berani. Iyalah, adik berdoa bukan untuk dia. Begitu banyak aulia-aulia Allah yang udah meninggal di mana-mana. Bagus itu summa khususuna la hadhihin niat almarhum ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Adam jalan Nabi. Karena kau nggak tahu nama Rasulullah itu turunan dia siapa. Silakan aja sama Adam. Besar kali pahalanya itu, Dek. Ataupun ada yang kiai kira-kira yang kau kenal, kirim doa sama dia. Gitu caranya. Jangan yang enggak. Sudah jelas diumumkan dia di alam gaib katanya. Dia lakinya siluman ular bangga. Aduh, sesat kali hidup manusia yang percaya kayak gitu. Kalau saya na'udzubillah min dzalik enggak lah. Lebih bagus ada anak yatim, susah, bocor rumahnya nyewa-nyewa enggak makan lagi. Lebih bagus sedekahkan sama dia duit 5.000 perak, kok 2.000 nggak dapat makanan. Itu aja. Ngapain asik memikirkan dia karena dia tertenar karena nengok-nengok itu, boleh lah. Tapi kalau bagi saya enggak. Jadi ini untuk terakhir ya Nek ya, izin terakhir Nek. Iya. Ini kan beliau sudah meninggal. Iya. Tapi ramalan-ramalan yang dia pernah rekam, dia masih pernah ada di alam gaib. Masih ada di alam nyata Nek, yang ditonton oleh masyarakat luas Nek. Termasuk adanya bencana tsunami yang besar, adanya banyak sekali Nek. Masih ada dia hidupnya. Itu kayak mana menyikapinya sebagai muslim kita Nek? Ya itu bagaimana kepercayaan. Kalau kita percaya sama itu, ya percayalah. Kalau manusia itu masih percaya dia di Adam luas masih ada, ya dia Rabbana Rabbakum. Dia kita adalah kita. Kalau saya sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Kalau yang percaya itu berarti bertuhan sama dia. Bertuhan sama dia, tidak percaya sama Allah.